Mengetahui bahwa diri saya yang dulunya adalah putra suci dari sekte di alam pemuliaan diri, kini telah berpindah tubuh menjadi putra sulung kandung keluarga kaya raya di dunia modern. Saya memutuskan untuk menggunakan cara-cara yang saya pelajari saat menjadi putra suci untuk mengajari mereka bagaimana menjadi manusia yang baik. Sampai akhir hayatnya, Paman Jia tidak pernah menyangka bahwa bocah pemalu yang besar di pedesaan itu memiliki aturan yang lebih ketat daripada kakek keluarga Ye. Pada hari pertama saya menjadi putra sulung kandung, Paman Jia menyalahkan saya mencuri jam tangan buatan khususnya. Ayah dan ibu juga berdiri di sampingnya menuduh saya dengan keras. Kakak-kakak perempuan saya bahkan menyuruh saya keluar dari keluarga Ye. Saat itu saya membuka mulut dan berkata, bolehkah saya mengkonfirmasi satu hal kepada ayah dan ibu terlebih dahulu? Wen Wan tidak berpikir panjang dan menjawab dengan santai. Heng, silakan tanya apa saja yang kamu mau. Saya sedikit terdiam lalu bertanya, ketika kalian menemukan saya, apakah kalian sudah memastikan tidak salah orang? Kalimat itu membuat beberapa orang terkejut dan tidak mengerti maksud saya sejenak. Wen Wan segera menjelaskan, bagaimana mungkin salah orang? Ayahmu dan aku bahkan telah pergi ke tidak kurang dari 10 lembaga pemeriksaan untuk melakukan tes DNA. Kami tidak salah orang, kamu benar-benar anak kandung kami. Baiklah. Tadi kakak besar dan kakak kedua menyebut saya bocah liar. Tetapi ayah dan ibu tidak menghentikannya. Apakah itu berarti hasil tes DNA kalian salah? Ye Ruyan dan Ye Rui terdiam dan tidak tahu bagaimana harus membantah. Dari dalam hati mereka tidak pernah menerima bahwa orang asing yang hanya memiliki hubungan darah ini adalah saudara laki-laki kandung mereka. Kedua kakak itu kembali mengatakan bahwa saya orang miskin dan tidak pernah mendapatkan pendidikan berkualitas. Saya belum selesai berbicara ketika Ye Rui menyela. Apakah saya salah bilang? Kamu memang tidak pernah mendapatkan pendidikan berkualitas, itulah sebabnya kamu melakukan hal seperti ini. Saya melihat Ye Rui dan melanjutkan, kalian semua orang yang mendapatkan pendidikan berkualitas. Maka saya ingin tahu, apakah setelah mendapatkan pendidikan berkualitas, kalian akan merasa sangat unggul dan merendahkan orang miskin atau rakyat biasa? Saya tidak seperti itu. Saya hanya mengingatkan kamu saja, kami tidak merendahkan orang miskin. Ye Ruyan menjadi merah wajah karena kata-kata saya. Maka apakah kakak besar merendahkan orang miskin karena saya? Atau hanya merendahkan saya sebagai orang miskin? Apakah kalian berpikir bahwa jika orang kaya kehilangan barang, pasti dicuri oleh orang miskin? Saya hanya merendahkan kamu saja. Kamu tidak bisa mewakili semua orang miskin. Ye Rui masih berusaha membela diri. Ibu bilang tes DNA pasti tidak salah. Tetapi kakak besar dan kakak kedua baru saja menyebut saya bocah liar. Apakah kedua kakak tahu bahwa tes itu salah dan saya bukan saudara kandung kalian? Saya berkata dengan senyum sinis. Tadi kalian bilang ingin mendidik saya dengan baik. Menyatakan bahwa saya mencuri barang namun tidak mengaku dan bahkan menyalahkan Ye Huayan. Menganggap saya memiliki akhlak yang buruk. Alasan utamanya adalah karena saya orang miskin, tidak mendapatkan pendidikan baik sehingga memiliki akhlak yang kurang baik, dan menganggap hal seperti ini hanya akan dilakukan oleh orang yang tidak terpelajar seperti saya. Kedua kakak itu merasa kalah akal karena kata-kata saya tentang pelajaran hidup, tetapi Ye Rui masih tidak puas dan menggerutu pelan. Keluarga ini tidak pernah mengalami hal seperti ini selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa begitu kebetulan hal ini terjadi 2 hari setelah saya pulang? Saya melanjutkan, bahkan ayah dan ibu juga berpikir bahwa saya yang melakukannya. Alasan mereka mungkin sama dengan kedua kakak. Ye Jiangwo dan Wen Wan ingin membantah tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Rasa ini membuat mereka gelisah. Apakah benar seperti yang saya katakan? Tidak mungkin, kan? Saya adalah anak kandung mereka. Bagaimana bisa orang tua menyukai anak kandung mereka? Orang tua kandung dan kedua kakak saya? Dari mana kalian punya hak untuk menyatakan saya yang mencuri tanpa bukti sama sekali? Hanya karena mempercayai kata-kata Ye Huayan. Bukankah selama 17 tahun ini saya tidak bersama kalian? Jadi selain hubungan darah, saya hanya orang asing bagimu. Kalian tidak memiliki rasa cinta dan kepercayaan keluarga bagi saya karena tidak pernah menganggap saya sebagai keluarga. Ye Huayan memanfaatkan cinta keluarga yang kalian miliki padanya untuk membujuk kalian agar yakin bahwa selain saya tidak ada orang lain yang bisa melakukan hal ini. Selain kembar perempuan yang tampak bingung, semua orang lain terdiam. Wajah Ye Huayan juga berubah warna. Dia memang memanfaatkan hubungan keluarga selama 16 tahun untuk berjudi. Karena dia diadopsi 1 tahun setelah saya hilang. Ye Huayan menjadi gelisah dan segera berkata, ayah, ibu, kakak besar, kakak kedua,
saya tidak memanfaatkan cinta keluarga. Meskipun saya datang kemudian, hubungan selama 16 tahun bukanlah bohongan. Apakah cinta keluarga seperti ini perlu dimanfaatkan? Beberapa orang merasa kata-katanya masuk akal, tetapi saya hanya menggelengkan kepala dengan rasa tidak berdaya dan sedikit tersenyum. Ye Ruyan mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang, "Meskipun apa yang kamu katakan masuk akal, tetapi Huayan juga tidak salah." Saya sedikit menundukkan kepala, kemudian mengangkatnya dan melihat sekeliling. Semua orang terkejut melihat bahwa sikap cuek saya telah hilang, digantikan oleh ekspresi dingin seperti es yang telah ada selama ribuan tahun. Wajah yang sama bisa menunjukkan dua ekspresi yang sama sekali berbeda. Semua orang, termasuk kembar perempuan, merasa dada mereka menjadi dingin seolah darah mereka membeku. Terutama Ye Huayan, tubuhnya tidak bisa tidak menggigil dan melihat saya seolah menghadapi makhluk purba yang mengerikan. Saya membuka mulut lagi dengan suara yang sangat dingin seolah darah bisa membeku menjadi es batu. "Ye Huayan, kamu benar-benar berani sekali." Hanya satu kalimat itu yang membuat Ye Huayan jatuh pingsan di sofa. Sebenarnya saya hanya ingin membangkitkan rasa cinta keluarga pada kakak-kakak dan orang tua saya, tidak ingin menggunakan cara lain. Namun cara yang dilakukan Ye Huayan membuat saya sedikit tidak senang. Kemudian saya menoleh ke arah orang tua dan kakak-kakak saya dan berkata, "Kakak besar dan kakak kedua masih ingat tahun ketika saya hilang, bukan?" Ye Ruyan dan Ye Rui menundukkan kepala dengan rasa bersalah dan malu. Saat itu saya berusia 4 tahun, kakak besar 9 tahun, kakak kedua 7 tahun, dan kembar itu baru 2,5 tahun. Ketiga saudara itu berada di bawah pengawasan 9 pembantu dan pengawal di taman bermain. Namun mereka kehilangan satu-satunya putra keluarga Ye. Mereka mencari saya dengan gila selama 1 tahun namun tidak menemukan apa-apa, kemudian menemukan anak yang mirip dengan saya di sebuah panti asuhan di Ningzhou. Pasangan itu mengadopsinya dan memberi nama Ye Huayan yang berarti merindukan anak mereka. Kedua kakak itu menangis berkali-kali karena kehilangan saudara laki-laki mereka, dan ketika melihat anak laki-laki yang mirip dengan saya, mereka mengalihkan rasa bersalah mereka kepada Ye Huayan. Sebenarnya rasa rindu mereka padaku seiring waktu terkubur dalam hati dan tidak berani disentuh karena takut merasa sakit. Keluarga Ye tidak pernah berhenti mencari saya, mereka telah mendaftarkan data DNA, wajah, dan gambar simulasi pertumbuhan saya di seluruh negeri. Namun selama 16 tahun tidak ada kabar sama sekali. Ayah, ibu, dan kedua kakak mengalihkan rasa rindu mereka padaku kepada Ye Huayan. Ketika saya yang sebenarnya kembali, mereka justru secara tidak sadar menganggap saya sebagai orang yang ingin mengusir Ye Huayan. Saya merasakan hal itu. Jadi saya berpikir untuk menggunakan cara yang paling lembut untuk membangkitkan rasa rindu mereka kepada saudara kandung mereka. Saat itu kalian semua sudah bisa mengingat hal-hal, tetapi ingatan saya tidak banyak. Kalian tidak pernah memikirkan saya selama ini. Saya menunjuk ke arah Ye Huayan dan bertanya, "Bukankah dia diberi nama itu karena kalian merindukanku? Selama 17 tahun ini, kalian bahkan tidak pernah menanyakan bagaimana saya menjalani hidupku." Mendengar kata-kata itu, wajah Ye Ruyan dan Ye Rui tiba-tiba menjadi pucat. Mereka mengangkat kepala dan melihat saya dengan mata yang penuh kesedihan dan kecemasan. Sebenarnya ketika saya baru saja kembali, mereka tidak berani menyentuh luka dalam hati ini. Tetapi sekarang saudara laki-laki mereka sendiri yang membuka luka itu. Mereka merasa takut namun juga ingin tahu betapa kurusnya bocah kecil yang pergi dari rumah itu. Saya pada awalnya tidak ingin menambah kesusahan keluarga, tetapi untuk membangkitkan rasa cinta keluarga mereka agar tidak lagi tertutupi oleh Ye Huayan, saya terpaksa menggunakan cara yang cukup keras ini. Saat itu saya dibawa ke sebuah desa oleh seorang wanita paruh baya. Dia tidak memberi saya makan, saya menangis karena kelaparan, lalu pria kejam di rumahnya itu memukul saya dengan tongkat kayu hingga sangat sakit. Saya menangis sambil memanggil ibu dan kakak, tetapi tidak ada yang datang untuk melindungi saya lagi. Selain dipukul, saya juga selalu kelaparan. Wen Wan dan kedua putrinya menangis mendengarnya, membayangkan seorang anak yang baru berusia 4 tahun harus menanggung kelaparan dan pemukulan membuat hati mereka seperti tertekuk. Pada saat ini rasa cinta keluarga darah mereka akhirnya terbangun. Saya dengan lembut berkata,
saya kembali bukan untuk mengambil alih putra kandung atau saudara laki-laki kalian, melainkan keluarga yang hilang selama 17 tahun akhirnya pulang ke rumah. Kata-kata itu benar-benar membuka luka paling dalam di hati kakak-kakak saya yang penuh kesedihan dan rasa bersalah. Benar telah kembali. Rindu seperti banjir yang meluap, rasa cinta saudara yang dalam tiba-tiba menutupi segalanya. Pasangan Ye Jiangwo dan Wen Wan juga merasa luka dalam hati mereka terbuka. Wen Wan mendekati ketiga saudara yang sedang menangis sambil memeluk satu sama lain. Kemudian dia merangkul semua anak-anak dalam pelukannya dan berkata, "Henger, ini semua salah Mama. Mama tidak bisa merawatmu dengan baik, membuatmu yang masih sangat kecil harus mengalami penderitaan yang begitu banyak." Saya berdiri dengan tenang, membiarkan ibu dan dua kakak perempuan saya memeluk saya sambil menangis. Rindu dan penindasan selama 17 tahun akhirnya meledak pada saat ini. Ye Jiangwo berdiri di sampingnya sambil menangis dengan diam-diam. Hanya Ye Shixin dan Ye Xiwan, kedua adik kembar, yang masih bingung. Mereka tidak mengerti mengapa tadi mereka masih marah padaku, tapi tiba-tiba semua orang saling memeluk dan menangis. Yang paling bingung adalah Ye Huayan. Naskah yang dia rancang dengan baik tiba-tiba berbalik arah, namun dia tidak mengerti di mana kesalahannya dimulai. Setelah ketiga orang perempuan itu berhenti menangis, saya dengan lembut berkata, "Mama, kakak besar, kakak kedua, mari duduk saja. Masih ada urusan yang belum diselesaikan, bukan?" Semua orang kembali duduk di sofa. Kali ini Ye Ruyan dan Ye Rui duduk di sebelah kanan dan kiri saya erat-erat, seolah-olah takut saya akan hilang lagi. Setelah luka yang selama 17 tahun tidak berani disentuh terbuka, rasa rindu mereka padaku akhirnya melampaui waktu dan ruang. Xiao Heng masa kecil dan saya sekarang menyatu dalam hati mereka semua. Perhatian semua orang terfokus pada Ye Huayan. Dia melihat semua orang dengan wajah kosong dan berkata pelan, "Saya benar-benar tidak perlu permintaan maaf dari kakak Heng." Mendengar itu, saya sedikit menyeringai dengan penuh rasa hina dan melihat sekeliling sambil bertanya, "Ayah, ibu, kedua kakak, apa yang kalian katakan?" Hanya terdengar suara Ye Jiangwo yang tegas. "Aku percaya Henger tidak akan melakukan hal seperti itu." Ye Huayan dengan tergesa-gesa bertanya, "Ayah, mengapa ayah begitu yakin bahwa bukan kakak yang melakukannya?" Wen Wan mengerutkan kening dan berkata, "Huayan, Mama juga percaya pada kakakmu." Ye Huayan menjadi semakin cemas. "Mama, mengapa Mama juga berkata begitu? Saya sudah bilang, bahkan jika memang kakak yang mengambilnya, saya tidak akan menyalahkannya dan bisa memaafkannya." Pada saat itu Ye Rui yang sudah kembali berpikir jernih mengambil alih pembicaraan. "Ye Huayan, apa maksudmu dengan kata-katamu itu? Apakah kamu ingin menyiratkan bahwa pasti Ye Heng yang mengambilnya?" Mendengar itu, orang lain juga baru menyadari maksudnya, bahkan kedua adik kembar pun mengerti setelah mendengar penjelasan Ye Rui. Ye Huayan melihat seluruh keluarga menatapnya, dia menjadi sangat gelisah dan segera menunjukkan ekspresi sedih. "Kakak kedua salah paham saya. Saya hanya ingin kakak bisa meminta maaf karena salah dalam sekejap saja. Biasanya cara ini selalu berhasil, tetapi kali ini tidak lagi." Rasa bersalah mereka yang dulu diberikan kepadanya kini telah kembali kepada orang yang sebenarnya layak menerimanya. Ye Huayan sebagai pengganti sudah tidak lagi diperlukan. Saya kemudian berkata, "Ye Huayan, katakan saja bahwa bukan saya yang mengambil jam tangan itu. Namun bahkan jika saya mengambilnya, sebagai anggota keluarga ini, bukankah saya boleh mengambil barangmu?" Kata-kata itu membuat semua orang yang ada di sana menyadari sesuatu. Bahkan jika saya tidak memberitahu siapapun tentang mengambil barang seseorang, itu tidak bisa dianggap sebagai pencurian, bukan? Mereka sendiri sering melakukan hal seperti itu kan? Hari ini mengambil pulpen ayah yang bernilai jutaan rupiah tanpa memberitahu. Kemarin menggunakan produk perawatan kulit kakak yang bernilai jutaan rupiah tanpa menyampaikan kabar. Apakah hal-hal seperti itu juga bisa dianggap sebagai tindakan pencurian? Meskipun keluarga ini tidak menggunakan semua barang secara bersama-sama tanpa batas, mereka juga tidak akan menganggap hal seperti itu sebagai masalah akhlak yang buruk. Mengapa ketika sampai pada saya, hal itu dianggap sebagai pencurian dan masalah akhlak yang buruk sehingga harus dituduh oleh seluruh keluarga? Apakah karena Ye Huayan sengaja membujuk mereka, ataukah mereka menganggap saya sebagai orang luar yang tidak ingin diterima dan sengaja mencari kesalahan padaku? Setelah berpikir sampai di sana, pasangan Ye Jiangwo dan Wen Wan merasa sangat bersalah padaku. Ye Ruyan dan Ye Rui bahkan semakin erat memeluk saya, menangis sambil berkata, "Xiao Heng, ini semua salah kakak.
Kamu baru berusia 4 tahun ketika kakak membuatmu hilang. Kamu harus menderita di luar sana selama bertahun-tahun, dan akhirnya kamu pulang ke rumah. Tapi kakak malah menyalahkanmu hanya karena sepotong jam tangan yang tidak berharga. Kakak sungguh tidak pantas menjadi kakak. Saya merasa sedikit tidak berdaya, karena rambut dan pakaian saya sudah penuh dengan air mata dan ludah kedua kakak saya, tetapi saya juga menikmati kehangatan cinta saudara ini. Lagi pula kita memiliki hubungan darah yang erat, dan dalam keluarga yang normal, kakak perempuan biasanya akan sangat menyayangi saudara laki-lakinya, bahkan terkadang lebih dari ibu. Saya dengan lembut membelai bahu kedua kakak saya dan berkata dengan suara lembut, "Jangan menangis lagi, saudara laki-lakinya sudah pulang. Pengikut kecil kalian yang dulu sudah kembali, seharusnya kita merasa senang bukan?" Setelah mendengar kata-kata itu, kedua kakak saya malah menangis lebih keras. Sebenarnya sebelum saya berusia 4 tahun, kedua kakak saya sering mengurut wajah saya yang montok dan menyebut saya pengikut kecil Xiao Heng. Saat itu adik kembar baru berusia 2 tahun dan tidak bisa berjalan-jalan jauh, jadi hanya saya yang selalu mengikuti kakak-kakak saya kemana saja. Kemudian meskipun mereka membawa Ye Huayan pulang dan mengalihkan perhatian mereka kepadanya, luka dalam hati membuat kata pengikut kecil itu hilang sama sekali dari ucapan mereka, hanya bisa mereka sebutkan dalam mimpi. Kini tiba-tiba saya menyebutkannya lagi. Kenangan yang telah dirindukan selama 17 tahun pun muncul kembali, membuat kedua kakak saya tidak bisa mengontrol emosinya dan terus menangis sambil memeluk saya. Ye Jiangwu dan Wen Wan juga tidak bisa menahan air mata ketika mendengar sapaan yang akrab itu. Saya melihat keadaan ini dan berkata dengan tidak berdaya, "Kakak, kakak kesayangan saya, baju saudara laki-lakinya sudah basah karena ludah dan air mata kalian loh." Barulah Ye Ruyan dan Ye Rui mengangkat kepala dan melihat saya, menemukan bahwa rambut saya menjadi berantakan dan baju saya penuh dengan bekas air mata. Mereka kemudian tidak bisa menahan diri dan tersenyum. "Kalian dua ekor tikus pemakan kecil. Ketika kakak hilang kalian masih terlalu kecil untuk ingat apa-apa. Tapi lenganku penuh dengan bekas gigitan gigi yang tumbuh saat kalian masih kecil loh." Sambil berkata saya mengangkat lengan baju saya, memperlihatkan lebih dari 10 bekas luka yang dangkal di lenganku. Kedua adik perempuan saya yang berusia 19 tahun memang sangat disayangi dan tidak tahu kesusahan hidup. Tapi mereka cukup cerdas. Saya bertanya apakah mereka tahu dari mana bekas luka itu berasal. Mereka menggelengkan kepala menunjukkan bahwa tidak tahu. Saya dengan tersenyum menjelaskan, "Itu bekas gigitan gigi yang kalian lakukan saat masih kecil." "Wah, ternyata kami yang menggigitnya ya?" Ye Shixin bertanya dengan terkejut. "Lalu bagaimana kakak tahu kami disebut tikus pemakan kecil?" Saat itu Wen Wan mendekat dan menepuk dahi Ye Shixin sambil menjelaskan, "Karena ketika gigi susu kalian tumbuh, kalian selalu menggigit lengan kakaknya setiap hari. Jadi kakak Heng lah yang memberi julukan tikus pemakan kecil buat kalian. Saat itu kalian hanya mau menggigit kakaknya. Kalau tidak bisa menggigitnya kalian akan menangis terus-menerus. Hanya kakak Heng yang rela setiap hari dipergigit lengannya agar kalian bisa tidur nyenyak." Wen Wan berkata dengan suara tersedak, "Sejak kakak Heng kalian hilang, kalian tidak bisa lagi menggigit lengannya, jadi setiap malam kalian menangis sampai kelelahan baru bisa tidur. Sampai sekarang kalian sulit tidur nyenyak. Itu semua mulai dari saat itu." Barulah Ye Shixin dan Ye Xiwan mengerti. Ternyata bekas luka di lenganku adalah bekas gigitan mereka. Julukan tikus pemakan kecil juga diberikan oleh kakak mereka, dan akar masalah sulit tidur mereka sebenarnya karena kakak mereka pergi. Meskipun mereka tidak pernah tahu hal ini sebelumnya, rasa hubungan darah yang erat membuat mereka terharu. "Kakak, kamu benar-benar kakak kita ya?" Kedua adik perempuan itu menatap saya dengan lembut membelai kepala mereka lalu merangkul mereka ke dalam pelukan. "Tikus pemakan kecil, kakak sudah pulang ke rumah. Selama bertahun-tahun ini, setiap kali melihat bekas luka di lenganku, kakak selalu merindukan kalian. Kakak sangat ingin pulang ke rumah, khawatir kalian tidak bisa tidur dengan nyenyak. Tapi saat itu kakak juga tidak tahu di mana rumah kita berada dan tidak bisa menemukan jalan pulang." Kata-kata yang penuh kesedihan itu menyentuh hati kedua adik perempuan saya. Mereka memeluk saya erat-erat. Setelah menenangkan emosi keluarga, saya berbalik menghadap Ye Huayan. "Yang ada di pikiranmu bukan lain hanya tidak ingin saya sebagai putra sulung kandung keluarga Ye benar-benar kembalikan?" Mendengar itu Ye Huayan segera ingin membela diri. Tapi saya sudah tidak sabar lagi. Saat itu kakak besar Ye Ruyan bertanya, "Xiao Heng, apalagi yang mungkin dia pikirkan?" Saya menjelaskan, "Ada dua alasan. Yang pertama kita bahas beberapa hari lagi.
Yang kedua cukup sederhana, kalau tidak ada saya, dia masih bisa terus menikmati kemewahan keluarga Ye, dan keberadaan saya adalah ancaman terbesar baginya. Ye Ruyan terkejut. Tidak mungkin dong, kita sudah bilang padanya akan tetap memperlakukannya seperti dulu dan jangan dia merasa terbebani. Saya menghela napas dan berkata, kakak besar, kamu tidak mengerti kesusahan hidup orang di kalangan bawah. Sejak berusia 4 tahun, selama 17 tahun ini saya setiap hari hidup di ambang kelaparan dan kematian. Saat kecil saya sering menunggu seharian di dekat tong sampah hanya untuk bisa mendapatkan sepotong roti yang dibuang orang lain. Kata-kata itu membuat Ye Jiangwo dan Wen Wan terkejut. Sementara Ye Ruyan dan Ye Rui merasa sangat sakit hati. Ye Ruyan tiba-tiba berteriak pada Ye Huayan, kamu sungguh keji. Saudara laki-laki kandungku harus mencari roti di tong sampah padahal dia masih sangat kecil. Sedangkan kamu tinggal di rumah kita menikmati makanan terbaik, mengenakan pakaian mewah, tapi kamu masih tidak puas. Saat dia pulang ke rumah, kamu bahkan ingin mengusirnya. Kamu sungguh jahat. Ye Huayan melihat Ye Ruyan dengan terpana. Ini adalah pertama kalinya selama bertahun-tahun seseorang berteriak padanya. Sebelumnya keluarga bahkan tidak berani berbicara keras khawatir dia akan tersinggung. Orang lain juga melihat Ye Ruyan dengan terkejut. Ye Huayan berkata dengan wajah penuh kesusahan, kakak besar berteriak padaku, dulunya kakak besar yang paling menyayangiku. Apakah sekarang kakak besar sudah tidak menyukai aku lagi? Kalau begitu aku akan pergi saja, selama tidak membuat kakak besar marah aku bisa pergi. Ye Ruyan tiba-tiba terdiam. Saat itu saya mengangkat tangan dan menekan perlahan ke bawah sambil berkata, kamu tahu tidak mengapa dulu kakak besar selalu menyayangimu dan tidak pernah berteriak padamu. Bahkan semua orang di rumah selalu menyayangimu. Yang sebenarnya mereka sayangi bukan kamu sendiri. Semua orang tahu hal ini. Hanya saja dulu mereka tidak mau membicarakannya karena takut menyentuh luka dalam hati. Yang mereka sayangi sebenarnya adalah putra dan saudara laki-laki mereka. Tapi apakah kamu yakin putra dan saudara laki-laki itu adalah Ye Huayan dan bukan aku? Pada saat ini Ye Huayan tidak punya lagi keberanian untuk membela diri. Dia menundukkan kepala dengan wajah pucat dan tidak bergerak sama sekali. Saya melihat sekeliling dan berkata, ayah, ibu, kedua kakak. Apa yang kalian lakukan sebenarnya salah. Akibatnya putra dan saudara laki-laki kandung kalian harus hidup seperti anjing mencari makanan di tong sampah, sedangkan anak orang lain menikmati kehidupan mewah. Tidak peduli seberapa baik kalian merawat anak angkat, hal itu tidak akan mengubah hubungan darah keluarga kan? Pada akhirnya saat keluarga kandung pulang ke rumah justru harus diperlakukan tidak adil oleh orang luar. Bahkan kalian hampir jadi pembantu dalam hal itu. Beberapa orang merasa sangat bersalah dan menyesal. Ye Ruyan semakin erat memeluk lenganku. Meskipun kata-kataku agak keras, tapi itu seperti teguran yang membuat mereka sadar. Saya melanjutkan, alasan yang kedua, orang di kalangan bawah sering tidak cukup makan jadi selalu merasa khawatir kehilangan apa yang mereka miliki. Ye Huayan takut kehilangan semua ini dan harus kembali hidup dalam kesusahan seperti dulu. Kakak besar dan kakak kedua melihat saya dengan wajah penuh kesusahan seolah akan menangis lagi. Saya tidak berdaya merangkul mereka ke dalam pelukan untuk menenangkan mereka. Setelah berkata sampai di sana saya melihat sekeliling dan berkata, tapi ada satu hal yang tidak diketahui Ye Huayan. Karena hal itu, bahkan kalau aku tidak kembali, Ye Huayan juga tidak akan mendapatkan apa-apa. Mendengar itu Ye Huayan dengan bingung mengangkat kepala, orang lain juga menatapnya. Hanya Ye Jiangwo yang tiba-tiba mengerti. Ye Jiangwo berkata kepada istrinya, di grup Ye, aku dan kamu hanya memiliki 5% saham, dan saham ini hanya bisa diwariskan kepada keturunan darah langsung. Kalau tidak ada keturunan darah langsung, saham akan secara otomatis kembali ke keluarga. Ye Huayan bukan saja bukan keturunan darah langsung, bahkan bukan anak kandung kita. Kakek bahkan tidak pernah mengakui keberadaan Ye Huayan. Biasanya mereka tidak mengatakan apa-apa karena tidak menyangkut harta dan saham. Tapi kalau sudah menyangkut harta dan saham, kira-kira mereka akan setuju memberikan saham kepada Ye Huayan. Saat ini keluarga Ye juga memiliki posisi penting dalam dunia politik negeri. Ye Jiangwo menjelaskan secara singkat, banyak hal yang bahkan tidak diketahui Ye Ruyan dan Ye Rui. Saya sendiri hanya tahu bahwa saham tidak boleh keluar dari keluarga. Saya menatap Ye Huayan dengan tenang dan berkata, kamu bekerja di perusahaan ayah. Selain gaji dan uang yang diberikan ayah, ibu, dan kakak-kakakmu, kamu tidak akan mendapatkan sedikit pun uang dari grup Ye. Karena uang dari grup Y hanya diberikan kepada keluarga sendiri, tidak mungkin diberikan kepada orang luar. Bukankah begitu? Mendengar itu wajah Ye Huayan menjadi kuning pucat.
Dia menatap saya dengan mata yang gelap. Saya pada awalnya adalah anak yatim piatu. Selama tinggal di keluarga Yi ini seperti dalam mimpi. Saya selalu khawatir suatu hari mimpi itu akan berakhir dan semuanya akan hilang. Tapi sejak tahu bahwa ayah dan ibu tidak pernah berhenti mencari kamu, saya mulai merasa takut. Sejak mereka melakukan tes DNA pertama kalinya, semua hasil tes saya musnahkan. Tapi rencana manusia tidak pernah bisa mengalahkan takdir. Akhirnya identitasmu yang sebenarnya tetap terungkap. Apa? Semua orang berseru serempak, tidak percaya pada apa yang mereka dengar. Ye Ruyan dan Ye Rui bahkan merasa sangat marah. Tidak menyangka bahwa kesopanan dan kebaikan luar biasa Ye Huayan semuanya adalah kepura-puraan. Saya dengan santai melanjutkan, masih ada hal lain yang dia sembunyikan kan? Nanti saya akan bilang kepadamu semua. Ye Rui dengan bingung melihat saya dan menggerutu pelan. Masih ada apa lagi ya? Wenwan bertanya. Tapi apa gunanya kamu musnahkan hasil tesnya? Pada akhirnya kita tetap tahu kan? Ye Huayan melihatnya dan berkata, saya hanya berharap mimpi itu bisa bertahan lebih lama saja. Ye Ruyan menatap Ye Huayan dengan dingin. Kalau kamu ingin bermimpi silakan saja. Tapi jangan biarkan saudara laki-lakiku membayar mahal untuk mimpimu. Kamu membuat saudara laki-lakiku harus menderita 1 tahun lagi hanya untuk memperpanjang mimpimu. Bagaimana kamu akan membayarnya? Sebagai direktur utama grup hiburan Baoyin, Ye Ruyan sekarang benar-benar sadar. Dia pernah menghasilkan banyak drama tentang kisah putra atau putri keluarga kaya yang asli dan palsu. Tidak menyangka hal seperti itu justru terjadi di rumahnya sendiri. Dia sangat membenci adegan di mana pihak keluarga membela orang palsu dan menyiksa yang asli. Menganggap itu hanya tulisan penulis yang tidak masuk akal. Bahkan pernah merubah naskah sendiri. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa dirinya sendiri justru jadi pembantu orang palsu itu. Rumah ini ada kamera pemantau. Sekarang mari kita lihat apakah benar Ye Huayan bilang aku mencuri jam tangannya, ataukah dia yang sebenarnya mencuri dan menyalahkanku. Saat menyebutkan hal ini, Ye Jiangwo dan Wenwan melihat saya dengan wajah khawatir. Anakku, kita jangan membicarakan hal ini lagi ya. Mama sudah tahu salah. Jangan buat Mama merasa lebih bersalah lagi. Ye Ruyan dan Ye Rui juga berkata dengan wajah kemerahan. Xiao Heng, kakak sudah tahu salah. Kakak tidak adil padamu dan membuatmu tersakiti. Jangan bicara tentang jam tangan saja. Bahkan kalau kamu mau menjual villa ini juga tidak apa-apa. Saya dengan tenang berkata, manakah keluarga kaya yang tidak punya beberapa anak muda yang nakal? Sudah berjam-jam kita bicara di sini, dan ini sebenarnya adalah langkah pertama Ye Huayan untuk mengusirku. Aku harus menyelesaikan lakon ini bersamanya. Mungkin dia merasa tidak perlu lagi melakukannya, tapi aku baru saja memulainya. Semua orang tidak mengerti apa yang aku maksud. Tapi saya tidak melanjutkan penjelasannya dan langsung berkata kepada Ye Huayan, Ye Huayan, kalau kita tidak melihat proses di tengahnya, apakah kamu merasa bahwa menyalahkanku mencuri jam tanganmu dan kemudian aku menyalahkanmu balik sebagai orang yang mencuri sendiri tidak memiliki bukti? Apakah kamu merasa kamera pemantau sudah kamu matikan? Ye Huayan berkata, apa gunanya membicarakan hal ini sekarang? Saya menjawab, yang penting aku merasa ada gunanya saja. Jishu, tolong bawa rekaman kamera pemantauannya. Lu Shishou berkata kepada juru rumah Ji Hangfeng. Saat ini wajah Ji Hangfeng tidak lagi penuh kesusahan seperti awalnya. Melihat sifat jahat Lun Yanzi terbongkar membuatnya merasa senang. Dia langsung tersenyum dan menjawab, baiklah tuan, saya akan mengambilnya sekarang. Pada rekaman video kamera berkualitas tinggi, terlihat Lun Yanzi mengenakan jam tangannya sendiri, masuk dengan diam-diam ke ruang bawah tanah tempat dia tinggal. Kemudian muncul rekaman lain bersamaan, di ruang bawah tanah, Lun Yanzi masuk dengan diam-diam ke sebuah gudang barang. Beberapa saat kemudian dia keluar lagi, jam tangannya sudah tidak ada di pergelangan tangannya, lalu dia berdiri di depan pintu ruang bawah tanah. Dia tidak bergerak, hanya terus melihat ke arah lantai atas dan gerbang depan villa. Saat itu Lu Shiqiu muncul dari lantai 3 dan hendak turun ke bawah. Ketika Lu Shiqiu sampai di lantai 1, Lun Yanzi segera menunjukkan sikap seolah sedang mencari sesuatu dengan tergesa-gesa, menangis sambil menggerutu, "Di manakah jam tanganku? Itu hadiah ulang tahun dewasa dari Mama." Kebetulan dilihat oleh Lu Shiqiu, yang kemudian bertanya, "Nianzi, ada apa? Apa yang kamu lakukan?" Lun Yanzi tiba-tiba terkejut melihat kakak besar. Segera berkata, tidak ada apa-apa, saya, lihat saja." Lun Yanzi menangis sedih.
Hati Lu Shiqiu seperti hancur berkeping-keping, dia segera merangkul kepalanya dan berkata, "Baiklah Nianzi, jangan menangis lagi. Ceritakan pada kakak apa yang terjadi, siapa yang menyakitimu, kakak akan membela kamu." Di dalam video bahkan bisa dilihat wajah Lu Nianzi menunjukkan senyum jahat yang jelas karena rencananya berhasil. Bagian selanjutnya tidak perlu dijelaskan lagi, karena semua orang sudah tahu bagaimana mereka bersama-sama menyalahkan Lu Shizhou. Meskipun sudah tahu bahwa sifat Lu Nianzi sangat jahat, tapi setelah melihatnya secara langsung, seluruh keluarga terdiam dan menatap Lu Nianzi dengan mata penuh kemarahan. Tiba-tiba Lu Shiqiu mengingat sesuatu dan bertanya kepada Lu Shizhou, "Xiao Zhou, bukankah kamu tinggal di gudang barang di ruang bawah tanah itu?" Lu Shizhou menjawab, "Ya, bahkan itu diatur langsung oleh kakak besar. Apakah karena kakak mengira aku kotor dan tidak bersih?" Lu Shiqiu membuka mata lebar-lebar. Apa yang aku lakukan ini?" Dia segera merangkul Lu Shizhou ke dalam pelukan dan terus menangis. Lu Shizhou juga memeluknya dan membelah punggungnya, berkata, "Kakak besar, tidak apa-apa, sudah berlalu kan?" Ya, sudah berlalu." "Jishu, ya, Nyonya besar, ada apa yang diperlukan?" "Aturkan kamar untuk Xiao Zhou di lantai 3, tepat di sebelah kamarku. Pindahkan ruang melukisku, aku ingin Xiao Zhou tinggal di sebelahku agar aku bisa merawatnya dengan mudah." Kini Lu Shiqiu bahkan lebih memperhatikan Lu Shizhou dibandingkan ibunya Shen Xiuxi. Lu Shizhou berkata, "Kakak besar, aku sudah berusia 21 tahun, tidak perlu lagi dirawat oleh kakak." Lu Shiqiu menjawab, "Tidak boleh, Xiao Zhou. Kakak telah kehilangan kesempatan untuk mencintaimu selama 17 tahun, tidak bisa menemani kamu tumbuh besar. Cinta yang seharusnya untukmu malah diberikan kepada orang lain." Sambil berkata dia juga menatap Lu Nianzi dengan pandangan dingin. "Kakak hanya ingin mengganti semuanya, izinkan kakak merawatmu untuk sementara waktu saja. Beberapa hari kemudian kamu bisa pindah kamar lain ya." Lu Shiqiu menatap Lu Shizhou dengan mata memohon. Lu Shiqiu juga berkata, "Ya dong Xiao Zhou, kakak kedua tinggal di sebelah kakak besar. Berikan juga kesempatan pada kakak kedua untuk merawatmu bersama kakak besar. Beberapa hari kemudian kamu bisa pindah kamar ya." Bab 7. Alasan pertama. Lu Shizhou melihat Lu Pinian dan Shen Xiuxi dengan ekspresi campur aduk lucu. Shen Xiuxi juga terus menangis, putranya telah menjalani hidup yang sangat sulit selama 17 tahun. Tapi setelah putranya kembali ke rumah, apa yang dia lakukan? Putranya baru berusia 4 tahun ketika hilang, bisa hidup sampai sekarang sudah merupakan keajaiban, tapi dirinya sendiri hanya berpikir saja sudah membuat hatinya sakit parah. Melihat putranya menatapnya, Shen Xiuxi mengelap air matanya dan berkata, "Anakku, kamu tinggal saja dulu di lantai 3. Dengan adanya dua kakakmu yang merawatmu, Mama juga bisa merasa tenang." Karena ibunya sendiri sudah berkata begitu, Lu Shizhou pun harus menyetujuinya. Kemudian Lu Shizhou berkata kepada semua orang, "Sekarang izinkan aku membuat beberapa pengaturan." Semua orang menatapnya, tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Lu Shizhou menghadap Lu Nianzi dan berkata, "Pada dasarnya tidak memiliki hubungan darah bukan masalah besar, mengingat kita sudah hidup bersama selama 16 tahun. Selain harta keluarga Lu yang tidak akan diberikan kepadamu, kita bisa saja menjadi saudara yang bahagia seumur hidup. Tapi perilakumu sungguh mengecewakan aku." Lu Nianzi tiba-tiba melompat dan merangkak ke depan Lu Pinian serta Shen Xiuxi, menangis sambil berkata, "Ayah, Mama, jangan tinggalkan aku. Aku salah, aku tidak seharusnya bersaing dengan kakak besar dan menyalahkannya. Mohon Ayah dan Mama mengampuniku kali ini mengingat kita sudah bersama selama bertahun-tahun." Saat ini hati Shen Xiuxi tidak lagi ada rasa kasihan sedikit pun terhadap Lu Nianzi. Dia pada awalnya hanya menjadi tempat untuk mengalihkan rasa rindunya. Kini putra kandungnya sudah ada di sisi. Perhatiannya sudah sepenuhnya terfokus pada putra kandung itu. Shen Xiuxi bahkan tidak melihatnya sama sekali. Dia langsung berdiri dan duduk di sebelah Lu Shizhou. Kemudian mengangkat wajah Lu Shizhou dengan lembut dan melihatnya dengan saksama seolah tidak pernah cukup melihatnya. Lu Shizhou merasa sedikit tidak nyaman dan berkata dengan canggung, "Mama, mengapa Mama melihatku seperti itu?"
Shen Xiuxi dengan lembut merangkul kepala Lu Shizhou ke dalam pelukannya, dagunya menyentuh rambut putranya, dan berkata dengan suara lembut, "Anakku, Mama sudah 17 tahun tidak melihatmu, hanya bisa mendengar kamu memanggil Mama dalam mimpi. Sisa hidup Mama hanya memiliki satu tujuan, mengganti segala yang kamu lewatkan, mengganti masa kecilmu yang tidak mendapatkan cinta seorang ibu. Mama tidak perlu kamu menjadi orang yang luar biasa. Cukup biarkan Mama selalu berada di sisimu dan bisa melihatmu kapan saja." Cinta seorang ibu yang mendalam menghampiri Lu Shizhou. Hidup di dunia ini, tidakkah kebahagiaan yang sesungguhnya adalah bisa bersama orang tersayang? Setelah beberapa saat, Lu Shizhou mengangkat kepala, menenangkan ibunya, lalu melihat ke arah Lu Nianzi yang masih merangkak dengan kepala menunduk. Lu Nianzi mengangkat kepala dan menatapnya dengan pandangan tenang namun sedikit penuh kemarahan. Lu Shizhou tidak memperdulikan kemarahannya dan berkata, "Kalau kamu bisa menata hati dan menjadi orang baik, kita bisa saja menjadi saudara yang baik seumur hidup. Tapi sekarang itu tidak mungkin lagi. Kesopanan palsumu, sifat yang buruk, dan kecerdikanmu mungkin saja merupakan warisan dari orang tua kandungmu. Tapi aku masih bersedia memberimu kesempatan. Kamu masih bisa menjadi anak angkat. Tapi hanya itu saja anak angkat yang kita bantu dalam program bantuan kemiskinan keluarga Lu. Namun kamu tidak bisa lagi tinggal di villa ini. Jishu, lantai 1 villa itu kan menjadi tempat tinggal kapten keamanan. Cari kamar yang baik di lantai 2 untuk dia tinggal di sana." "Baiklah Tuan, saya akan segera mengaturkannya." Meskipun tidak tahu maksud Lu Shizhou, Ji Hangfeng langsung melaksanakannya. "Selain itu, Lu Nianzi, selain gajimu sendiri, kamu tidak akan lagi mendapatkan akses ke sumber daya lain dari keluarga Lu." Lu Shizhou melanjutkan. Lu Shiqiu langsung tidak setuju. "Tidak boleh, Xiao Zhou. Mengapa kamu masih mengakui dia sebagai anak angkat? Bagaimana mungkin keluarga Lu memiliki anak angkat yang jelek seperti dia?" Lu Shizhou menjawab, "Kakak besar, aku punya alasan tersendiri, nanti aku akan memberitahumu." Ji Hangfeng memerintahkan beberapa pengawal dan pembantu untuk mengambil barang-barang pribadi Lu Nianzi. Ini juga perintah dari Lu Shizhou. Setelah itu, kamar yang pernah ditempati Lu Nianzi akan direnovasi ulang. Setelah sekian lama sibuk dan Lu Nianzi sudah tidak ada di sana, seluruh keluarga kembali duduk bersama. Lu Shiqiu kembali bertanya, "Xiao Zhou, mengapa kamu masih membiarkan orang jahat itu tinggal di dalam rumah? Dia bukan hanya anak orang lain, yang terpenting sifatnya memang tidak baik." Lu Shizhou berkata kepada semua orang, "Ayah, Mama, kakak besar, kakak kedua adikku. Alasan aku membiarkan Lu Nianzi tetap tinggal berkaitan dengan alasan pertama yang akan kubicarakan tadi." Lu Pinian dengan bingung bertanya, "Alasan pertama apa itu?" Lu Shizhou menjawab, "Alasan kedua adalah dia memang takut kehilangan kehidupan yang sekarang dia miliki. Itu bukan masalah besar. Tapi alasan pertama, bagaimana kalau dia adalah orang yang sengaja ditempatkan di keluarga Lu oleh keluarga lain atau kekuatan lain?" Kecuali kedua adik kembar yang masih bingung, orang lain terdiam. Kalau benar seperti itu sungguh mengerikan. Keluarga mereka telah direncanakan. Tapi apakah itu benar-benar mungkin? Apa yang ingin dicapai dengan menyembunyikan Lu Nianzi di keluarga Lu? Lu Shiqiu mengajukan keraguan itu. Shen Xiuxi berkata, "Pada tahun ketika anakmu hilang, aku dan ayahmu mencari kamu kemana-mana, hampir menjelajahi seluruh Tionghoa, mengunjungi tak terhitung banyaknya panti asuhan dan desa terpencil. Informasi tentang Lu Nianzi ada di antara mereka dan tidak terlihat mencurigakan, muncul dengan sangat alami. Pada saat itu kami sedang dalam keadaan emosi yang tidak stabil, jadi kami hanya melepaskan 99% rasa waspada dan hanya ingin segera menemukanmu. Maka ketika melihat foto-foto yang dikirim dari berbagai tempat dan menemukan Lu Nianzi yang memiliki kemiripan 85% denganmu, kami tidak merasa curiga sama sekali." Sampai di sini Shen Xiuxi tiba-tiba mengerutkan kening seolah mengingat sesuatu, lalu bertanya kepada Lu Pinian, "Nian Ge, apakah kamu masih ingat siapa yang menyarankan kita untuk mengadopsi Lu Nianzi?" Lu Pinian berpikir sejenak dengan ekspresi tidak terlalu yakin. "Perasaan saat itu naik turun sekali, tapi aku sedikit ingat seolah-olah itu adalah salah satu direktur dari panti asuhan itu." Shen Xiuxi berkata,
Aku ingat seolah-olah itu adalah panti asuhan yang didanai oleh perusahaan asing. Saat itu memang ada seorang direktur yang sedang melakukan pemeriksaan di panti asuhan, dan dia yang menyarankan kita untuk mengadopsi Lu Nianzi sebagai anak angkat. Pada saat ini Lu Shiqiu menerapkan pengetahuannya tentang alur cerita yang sering dia pelajari, itu artinya, dengan dasar kehilangan putra kandung. Kemudian proses pencarian putra oleh orang tua, di tengah proses itu ditemukan anak yang mirip dengan putra kandung. Lalu ada orang yang menyarankan untuk mengadopsi anak itu dulu untuk mengurangi rasa rindu. Semuanya tampak sangat alami dan masuk akal. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, semua itu memang terjalin dalam satu rangkaian perencanaan. Wah, alurnya sungguh sangat mengejutkan. Shen Xiuxi menatapnya dengan tatapan menyeringai, membuat Lu Shiqiu langsung menarik lehernya masuk dan segera menutup mulut serta matanya, sambil berbisik berulang-ulang, "Jangan lihat aku, jangan lihat aku." Mata Shen Xiuxi perlahan-lahan menjadi dingin. Kalau benar seperti yang dikatakan anak saya rasa kemungkinan alasan yang pertama lebih besar. Semua tampak terjadi secara alami, namun sebenarnya saling terkait seperti rantai yang utuh. Hanya saja kita tidak tahu apa tujuan di balik rencana itu. Tapi membuat anak saya yang masih sangat kecil mengalami penderitaan seperti itu, saya pasti akan membalasnya dengan segala cara. Sebagai direktur utama grup modal Ventura Lu, Shen Xiuxi tidak hanya memiliki pengetahuan yang kaya, tetapi juga kemampuan berpikir logis yang sangat luar biasa, serta kepribadian yang cukup tegas dan tegas. Bab ke-8, Ulang Tahun Kakek Lu. Shen Xiuxi bertanya, "Anak, kamu membiarkan Lu Nianzi tinggal di rumah adalah untuk memudahkan pengawasan dia bukan?" Setelah kemampuan berpikirnya kembali normal, Shen Xiuxi langsung menyadari maksud Lu Shizhou. Lu Shizhou menjawab, "Ya, kalau membiarkannya keluar, kita harus menyuruh orang mengawasinya yang akan merepotkan. Lebih baik ditempatkan di bawah pengawasan Jishu agar lebih tenang hati." Jika alasan yang pertama benar, meskipun dia adalah bidak penting, saat ini dia belum berperan apa-apa. Cukup saja Jishu mengawasinya. Lu Shizhou kemudian memanggil Ji Hangfeng masuk dan memberinya perintah untuk mengawasi secara diam-diam semua tindakan Lu Nianzi, termasuk makan, tidur, dan pergi ke kamar mandi. Ji Hangfeng tentu saja menyetujui dengan penuh kesediaan. Dia melihat kondisi saat ini, ingin berkata sesuatu namun akhirnya memilih untuk diam karena keluarga sudah mengetahui kebenaran tentang Lu Nianzi. Tidak perlu lagi berkata apa-apa. Namun hal itu tidak bisa tersembunyi dari Lu Shizhou. Dia langsung bertanya kepada Ji Hangfeng, "Paman Ji, Anda dan ayah saya adalah teman sejak kecil. Meskipun secara resmi Anda adalah staf keluarga, pada kenyataannya Anda seperti saudara. Jika ada sesuatu yang ingin Anda katakan, silakan langsung bicara saja." Setelah ragu sebentar, Ji Hangfeng berkata kepada Lu Shizhou, "Nyonya kecil, sebenarnya saya sudah mengawasi secara diam-diam Nyonya kecil Nianzi sejak lama." Lu Shizhou sedikit terkejut, sedangkan orang lain merasa bingung. Shen Xiuxi tidak bisa tidak bertanya, "Kakak Hangfeng, apakah Anda sudah merasakan sesuatu sejak dulu?" Ji Hangfeng menjawab, "Ibu muda, bukan saya merasakan, melainkan saya melihatnya dengan mata kepala sendiri." "Wah, Paman Ji, Anda melihat apa ya?" Lu Xiu bertanya dengan penasaran. Ji Hangfeng melihat Lu Shixin dan Lu Xiwan lalu berkata, "Itu terjadi ketika kedua nona kecil baru saja masuk sekolah menengah atas. Kalian semua pergi bekerja ke kantor. Hanya saya yang mengantar ibu muda untuk mengantar kedua nona kecil ke sekolah. Pada saat itu, mereka lupa membawa surat penerimaan sekolah di rumah. Karena ibu muda tidak ingin melanggar peraturan sekolah, saya diperintahkan untuk kembali mengambilnya. Namun ketika saya sampai di depan kamar tidur kedua nona kecil, saya melihat Nyonya kecil Nianzi sedang di dalam kamar. Dia sedang..." Saat sampai di sini, Ji Hangfeng ragu sebentar. Orang lain dari keluarga Lu, terutama kedua saudari kembar itu, menjadi tidak sabar. Lu Xiwan yang memiliki sifat cepat berkata, "Ah Paman Ji, cepat saja bilang dong, apa yang sedang dilakukan kakak Nianzi?" Kedua saudari kembar itu belum sepenuhnya menyadari sifat buruk Lu Nianzi, masih menyebutnya dengan kakak Nianzi. Ibu muda bilang, "Anda adalah orang tua kami dan kita adalah keluarga. Ada apa yang tidak bisa dikatakan langsung?"
Lu Shiqiu juga mendesaknya. Ji Hangfeng mengangguk lalu melanjutkan, saya melihat Lu Nianzi sedang memegang pakaian dalam nona kecil, dan dia sedang melakukan hal yang tidak senonoh. Apa? Apa itu? Selain Lu Shishou, semua orang berdiri dengan terkejut. Ekspresi wajah mereka mulai dari keterkejutan kemudian berubah menjadi kemarahan. Lalu bagaimana? Shen Xiuxi bertanya dengan suara yang menggigil. Ji Hangfeng melanjutkan, saat itu saya terkejut dan segera bersembunyi di luar pintu sambil mengawasinya diam-diam. Setelah beberapa saat, dia memasukkan pakaian dalam nona kecil yang sudah dia kotori ke dalam saku bajunya lalu pergi. Sejak hari itu, saya khawatir dia akan membahayakan kedua nona kecil. Jadi saya mulai mengawasinya secara diam-diam dan melindungi mereka. Sungguh menyebalkan, kita bahkan memperlakukannya seperti kakak kandung, tapi tidak menyangka dia adalah orang yang sangat menyimpang seperti ini. Tidak heran pakaian dalam kita sering hilang. Bener dong, kita bahkan tidak memperdulikannya karena selalu membeli yang baru dan tidak kekurangan pakaian. Tidak pernah terpikir bahwa yang mengambilnya adalah orang menyimpang seperti dia. Lu Shixin dan Lu Xiwan saling bersalaman dan mencela dengan marah, terlihat mereka benar-benar sangat marah. Lu Shiqiu kemudian berkata kepada kedua saudari perempuannya, kalian berdua sungguh. Apa yang harus saya katakan? Padahal ada kakak kandung sendiri, malah menganggap yang palsu sebagai yang asli. Kata itu membuat kedua saudari kembar itu memerah wajah karena malu. Mereka segera memeluk lengan Lu Shishou dari sisi kiri dan kanan, lalu mengemis sambil bergoyang-goyang. Kita sudah tahu salah. Yang palsu tetap saja palsu, kapanpun juga kakak kandung yang paling dekat. Kakak tolong maafin kita ya. Lu Shishou melihat kedua saudari kembarnya dengan penuh kasih sayang, kemudian berkata kepada yang di sisi kiri, kamu adalah Xiwan, lalu kepada yang di sisi kanan, dan kamu adalah Shixin. Kakak bisa membedakannya dengan benar kan? Kedua saudari segera berteriak senang, wah kakak sungguh hebat. Baru 2 hari pulang ke rumah sudah bisa membedakan kita berdua nih. Bagaimana cara kamu membedakannya kakak? Cepat ajarin kita dong. Lu Shishou tersenyum lalu menjelaskan, Shixin memiliki ciri khas kecil di matanya, lebih mirip bulan sabit. Sedangkan Xiwan juga memiliki ciri khas di matanya, lebih mirip bulan purnama. Cuma saja tidak terlalu jelas terlihat. Ketika kalian masih kecil, kakak selalu menggendong kalian tidur setiap hari dan melihat kalian dengan saksama, jadi kakak tahu detail ini. Benarkah? Saya sendiri bahkan tidak tahu loh. Orang lain juga penasaran dan melihat wajah kedua saudari kembar dengan seksama. Ternyata memang seperti yang dikatakan Lu Shishou. Kakak, benar sekali. Selama bertahun-tahun tidak ada yang menyadari, bahkan kita sendiri tidak tahu. Lu Xiwan berkata dengan senang, baginya ini adalah sebuah penemuan baru yang membuatnya sangat penasaran. Iya dong, kakak sering bermimpi ketika kecil, dan dalam mimpi selalu melihat kalian berdua seperti anak kecil yang suka makan. Satu dengan mata senyum seperti bulan sabit, yang lain seperti bulan purnama. Ketika kalian mulai belajar jalan dan mengikuti di belakang kakak, kalian selalu memanggil dengan suara yang manis, kakak, kakak. Tapi ketika bangun, kakak selalu sendirian. Setiap kali mengingat kalian, kakak bertekad untuk tetap hidup. Selama masih hidup, suatu hari nanti pasti bisa mendengar kalian memanggil kakak lagi. Ketika Lu Shishou hilang, kedua saudari kembar itu masih terlalu kecil sehingga tidak punya ingatan tentangnya. Namun semua orang di rumah tahu bahwa Lu Shishou pernah ada di sini. Kedua saudari itu memiliki hati yang baik. Dan ketika mendengar kenangan Lu Shishou, mereka merasa sedih karena hubungan darah yang menghubungkan mereka dan semakin erat memeluk lengannya. Lu Pinian, Shen Xiuxi, Lu Shiqiu, dan Lu Xiu merasa hati mereka sakit lagi mendengarnya. Anak kecil yang masih sangat muda harus berjuang untuk bertahan hidup dan menghadapi berbagai kesulitan yang tidak terbayangkan, sendirian dari masa bayi hingga masa muda. Sementara itu, cinta mereka justru diberikan kepada orang yang tidak ada hubungan darah sama sekali hanya untuk mengobati rasa bersalah mereka. Bahkan setelah dia pulang ke rumah, mereka masih menyulitinya beberapa kali. Mereka masing-masing bertekad di hati untuk mencintainya dengan sepenuh hati di sisa hidup mereka. Lu Pinian batuk sebentar untuk memecah keheningan. Anak, kamu baru pulang 2 hari dan belum sempat diperkenalkan kepada kakek, Pam-Pam, dan Bibi-Bibi.
Nanti saya akan menghubungi mereka dengan telepon. Pas saja minggu depan adalah ulang tahun kakek kamu. Kalau kakek tahu kamu sudah pulang, dia pasti akan sangat senang, bahkan mungkin penyakitnya akan sembuh." Kedua saudari kembar langsung melompat senang. "Yih, bisa dapat banyak amplop merah lagi. Wah, akan kaya nih." Dalam sekejap, suasana riang dari pertemuan keluarga menghilangkan kesedihan yang ada. Ji Hangfeng melihat pemandangan ini lalu keluar dengan senyum di wajahnya. Ini baru saja wajah keluarga yang sesungguhnya. Bab ke-9, Lu Bingsheng. Waktu berlalu dengan cepat, dan hari itu tepatnya adalah hari ulang tahun kakek keluarga Lu Bingsheng. Sebenarnya, cabang keluarga ayah Lu Bingsheng hanya memiliki dua bersaudara, yaitu Lu Bingsheng dan Lu Bingkun. Baru pada masa kedua bersaudara ini keluarga mulai berkembang pesat dengan banyak keturunan. Lu Bingsheng memiliki 5 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, dan generasi selanjutnya semakin banyak. 9 cucu laki-laki, 12 cucu perempuan, 3 cucu dari anak perempuan, dan 2 cucu perempuan dari anak perempuan. Lu Bingkun bahkan memiliki jumlah anak dan cucu yang sama dengan saudaranya. Setiap kali kedua saudara ini merayakan ulang tahun, itu menjadi perayaan besar bagi seluruh keluarga Lu. Ulang tahun ini sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena cucu Lu Bingsheng yang hilang, Lu Shishou, telah ditemukan kembali. Kedua saudara ini sangat menganggap serius hal ini dan telah memberitahu semua anggota keluarga Lu yang berada di luar kota untuk menyelesaikan segala urusan dan harus hadir pada hari ulang tahun. Mereka juga diberitahu bahwa pada hari itu akan ada banyak tokoh penting dari dunia politik dan bisnis yang diundang, jadi itu adalah kesempatan baik bagi mereka untuk memperluas jaringan hubungan. Pendidikan keluarga Lu bisa dikatakan sangat sukses. Bukan berarti semua anggota keluarga adalah orang berbakat tanpa yang keras kepala, tetapi bahkan mereka yang keras kepala juga taat pada nilai-nilai kesetiaan kepada orang tua. Itulah yang membuatnya sukses. Orang yang taat kepada orang tua pada dasarnya adalah orang yang baik hati. Meskipun kata-kata ini agak terlalu menyimpulkan, namun bayangkan saja, bagaimana mungkin orang yang tidak menghormati orang tua sendiri memiliki batasan moral. Orang tanpa batasan moral bisa saja menyakiti Anda kapan saja tanpa rasa bersalah. Lu Shishou datang bersama orang tua dan saudari-saudarinya untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada kakeknya. Tempat ini adalah sebuah kompleks perkebunan besar yang menempati seluruh bukit kecil, mulai dari kaki bukit hingga puncaknya termasuk dalam wilayah keluarga Lu. Dari luar bukit bisa dilihat beberapa villa yang tersebar di antara pepohonan. Keluarga Lu Shishou beserta pengawal mereka datang dengan 8 mobil ke kompleks perkebunan bernama Istana Permata Suci yang terletak di Bukit Qixia. Tempat ini disebut sebagai perkebunan keluarga Lu karena seluruh kompleks villa di Bukit Qixia dimiliki oleh keluarga Lu. Pada awal pembangunan, keluarga Lu tidak berencana menjualnya keluar. Setelah membayar pajak dengan penuh, hak milik semua villa ditempatkan pada nama keluarga Lu. Seluruh Bukit Qixia adalah satu perkebunan besar yang terdiri dari beberapa perkebunan kecil yang berdiri sendiri. Setiap perkebunan kecil memiliki 5 hingga 6 villa atau 3 hingga 4 villa. Lu Shishou berdiri di depan sebuah villa besar yang berada di dalam perkebunan kecil terbesar, lalu melihat ke atas dengan kagum. Dia berpikir dalam hati, benar-benar keluarga kaya raya ya, sungguh sangat mewah. Tapi saya suka yang mewah. Mewarisi harta keluarga dan menjadi orang kaya adalah impian saya ketika kecil. Ketika Lu Shishou melihat sekelompok besar orang yang datang, dia tetap merasa terkesan. Meskipun orang tua dan saudari-saudarinya sudah memperkenalkan anggota keluarga Lu padanya sebelumnya, melihat langsung dengan mata kepala sendiri sangat berbeda dengan hanya mendengarnya. Berbagai macam pandangan mengamatinya. Di bawah pimpinan Lu Pinian, dia diperkenalkan kepada seluruh anggota keluarga Lu. "Ayah, ini adalah cucu Anda dari Zhou Erning, Lu Shishou. Zhou, ini kakek kamu. Cepat datang sini agar kakek bisa melihatmu dan mengenalmu." Lu Shishou sebenarnya sudah mengenali bahwa orang tua yang duduk di kursi roda adalah kakeknya, Lu Bingsheng. Dia segera berjalan cepat mendekatinya, dan ketika orang tua itu akan berusaha mengangkat kepalanya dengan susah payah,
Lu Shizhou langsung berlutut di depan kakeknya. Dia mengulurkan kedua tangannya dan menyentuh dengan lembut kaki Lu Bingsheng, lalu melihat ke mata kakeknya dan berkata, "Kakek, cucu Lu Shizhou sudah pulang." Hasil beberapa tes DNA sudah diperlihatkan kepada Lu Bingsheng dan Lu Bingkun sebelumnya, sehingga mereka memastikan bahwa Lu Shizhou adalah cucu kandung mereka yang hilang. Lu Bingsheng mengangkat tangan yang kurus dan gemetar untuk menyentuh kepala Lu Shizhou, lalu membelainya dengan lembut. Suaranya juga gemetar ketika berkata, "Cucu kesayangan, baik saja sudah pulang. Selama ini kamu pasti mengalami banyak kesusahan. Biarkan kakek melihatmu dengan saksama." Sambil berkata demikian, dia menggunakan kedua tangannya untuk memegang pipi Lu Shizhou dengan lembut dan melihatnya dengan seksama. Ada lebih dari 200 orang di ruang tamu. Namun saat ini semua orang sunyi tanpa suara sama sekali dan hanya melihat adegan pertemuan kakek dan cucu ini. Setelah melihatnya cukup lama, Lu Bingsheng berkata, "Nenekmu pergi jauh terlalu dini. Saat dia sekarat, dia berkata padaku untuk menjaga semua cucu dengan baik dan tidak boleh ada yang hilang. Kakek tidak bisa memenuhi permintaannya dan sangat menyalahkan diri karena membuatmu hilang dan mengalami penderitaan di dunia ini. Untungnya Tuhan memiliki belas kasihan, kamu akhirnya pulang kembali." Sekarang kakek tidak punya lagi rasa menyesal apa-apa. Lu Shizhou melihat Lu Bingsheng lalu tiba-tiba bertanya, "Kakek, sudah berapa lama kakek menggunakan kursi roda?" Lu Bingsheng menjawab tanpa berpikir panjang, "Sekitar 3 atau 4 tahun terakhir ini saja." Lu Shizhou memegang tangan Lu Bingsheng dengan erat dan berkata dengan serius, "Kakek, rasa tidak nyaman di tubuh kakek sebenarnya sudah dimulai sejak 16 tahun yang lalu bukan?" Lu Bingsheng terkejut dan berkata, "Betul ya cucu kesayangan. Bagaimana kamu bisa tahu? Apakah kamu mengerti kedokteran?" Lu Shizhou tidak menjawab dan melanjutkan, "Apakah dokter mengatakan bahwa itu adalah akumulasi kelelahan selama bertahun-tahun yang tidak bisa diubah?" Lu Bingsheng semakin merasa bingung. "Betul, dokter memang mengatakan begitu. Apakah cucu benar-benar mengerti kedokteran? Bisa saja kamu hanya menebak saja dengan melihatnya." Wajah Lu Shizhou menjadi serius dan berkata, "Kakek, sebenarnya kakek tidak sakit." Orang lain mendengarnya dan berpikir, "Oh ternyata begitu." Awalnya mereka berpikir Lu Shizhou benar-benar mengerti kedokteran karena apa yang dia katakan terdengar masuk akal. Tapi ternyata hanya menebak saja. Pada saat itu, Lu Pinian yang berada di samping berkata, "Zhou, jangan berkata sembarangan kalau tidak tahu. Banyak ahli terkenal dari dalam dan luar negeri sudah memeriksa kakek kamu dan menyatakan bahwa itu adalah akumulasi kelelahan. Kakek kamu memang bekerja sangat keras sepanjang hidupnya, jadi tidak mengherankan jika dia memiliki penyakit seperti ini." Lu Shizhou mengetuk tangan Lu Pinian dengan lembut lalu berkata kepada Lu Bingsheng, "Kakek, sebenarnya kakek tidak sakit dan juga bukan karena akumulasi kelelahan melainkan karena keracunan." "Apa?" Semua orang di ruang tamu langsung berteriak dengan terkejut. "Bagaimana mungkin? Siapa yang berani memberikan racun kepada kakek?" Orang-orang mulai berbicara-bicara. Seorang pria paruh baya yang memiliki tubuh sedikit gemuk dan berusia sekitar 40-an tahun mendekatinya dan berkata, "Zhou, saya adalah pamannya, Ouyang Chengtai, juga menjabat sebagai gubernur provinsi Yongzhou. Saya ingin mengatakan bahwa jika kamu mengatakan kakek kamu telah keracunan, itu adalah hal yang sangat penting dan kamu harus." Tetapi cucu yang baru saja kembali ini bilang bisa menyembuhkannya, maka biarkan dia saja yang mengobati. Kalau tidak bisa sembuh juga tidak ada yang memalukan, lagi pula banyak ahli sekalipun tidak bisa mengatasinya. Anggap saja ini adalah rasa kasih sayang dari cucu kita. Kakek berkata sambil tersenyum lebar, "Nak kesayangan, mau tidak kita cari tempat yang tenang saja?" Lu Shizhou mengerti pemikiran kakeknya, takut dia tidak bisa menyembuhkan dan akan merasa malu langsung menjawab, "Kakek, tidak usah. Sebentar lagi saja selesai. Tunggu saja ya. Cucu ingin kakek bisa berdiri kembali di depan semua orang."